Marketer, selamat datang di Mencoba Mendengar. Perkenalkan, saya Pura Endita. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap produktif, utamanya di tengah pandemi saat ini. Mencoba Mendengar adalah ruang untuk kita semua. Ini menggantungkan sebentar penghakiman dan fokus mendengar dari sisi lain. Persembahan Mencoba Minimalis berkolaborasi bersama Marketers. Mencoba Mendengar adalah tempat untuk mendengar hal-hal di luar ruang gema kita. Ruang aman untuk berbagi, pengingat kembali bahwa perbedaan adalah kekuatan, tempat kita menyalakan lagi semangat inklusivitas dan Bhinneka Tunggal Ika. Bulan Agustus ini kami hadir setiap Jumat. Mencoba Mendengar menghadirkan satu profil dengan cerita hidup unik yang perlu teman-teman tebak siapa dia, dan nanti di segmen kedua teman-teman bisa bertanya apa saja kepada profil tersebut. Harapan kami tentu pertanyaan diajukan dengan sopan dan pikiran terbuka. Nah, selain teman-teman yang nonton via YouTube stream hari ini, Mencoba Mendengar juga kedatangan 3 teman lain yang ikut berpartisipasi dan ngobrol sama kita secara virtual. Sudah ada Mas Rizky Ardi Nugroho atau yang biasa dikenal Mr. Popo, yang podcastnya siapa tahu teman-teman sudah dengar, namanya Do You See What I See, yang selalu masuk ke top chart. Halo Mr. Popo. Halo Mbak Puri. Nanti kita ngobrol lagi ya, tapi ini aku mau nyapa teman kita yang kedua. Ada FX Mario atau biasa disapa Coach Mario, karena dia ini profesinya adalah fitness coach yang juga suka siaran di podcast Semur. Hai. Halo Puri. Hai Coach, senang udah bisa gabung. Dan thank you udah diundang. Wah, seneng banget lah. Nanti kita ngobrol lagi, tapi yang ketiga ada Eiza Magfira, penyiar radio yang juga pemilik podcast berpodcast Ria. Halo Eiza. Hai. Makasih udah gabung. To be here. Wah, udahlah, happy lah kalau ada Eiza sih, pasti seru. Tapi boleh diceritain mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru melihat profil panelis kita di layar, bisa diceritain kesibukan paling seru saat ini dan domisilinya di mana? Silakan mulai dari Mr. Popo dulu. Ya, saya Rizky Ardi Nugroho atau biasa dikenal dengan nama yang lain, namanya Mr. Popo. Domisili di sini, di rumah. Di rumah sudah lama, di Jakarta Selatan, bagian pinggir. Profesi sebagai podcaster tadi udah dijelasin. Katanya dengar-dengar pengusaha juga. Mengusahakan banyak yang diusahakan. Jadi saya sebenarnya seorang petani organik sebenarnya itu. Jadi konten kreator hanya kecemplung dan ternyata menyenangkan. Luar biasa, banyak hal yang nanti bisa dipelajari sama Mr. Popo. Tapi makasih Mr. Popo udah gabung. Untuk Coach Mario, apa nih kesibukan paling seru saat ini dan domisilinya di mana? Silakan. Halo, saya domisili di Jakarta. Kesibukan karena masih PPKM, jadi melatih olahraganya sedikit berkurang, tapi beralih ke online, terus sama ya sedikit-sedikit baking biar tidak stres. Bener-bener ya, ini bukan stereotip banget ya kan, siapa bilang laki-laki nggak boleh baking, bisa loh, Coach Mario juga baking. Asik. Dan yang terakhir Eiza, bisa cerita lagi sibuk apa, karena kayaknya kalau di bidang broadcast selalu ada yang seru ya, dan domisili di mana? Halo, aku Eiza, domisili di Bandung, sibuknya juga di Bandung, jadi siarannya di Bandung, terus podcastnya juga LDR dari Bandung, dan juga lagi sibuk nyusun tesis, doain ya. Good luck. Ya, masa pandemi memaksa melihat laptop dan diselesaikan. Makasih ketiganya udah gabung, dan teman Marketers, kita hari ini seperti yang tadi saya sempat omongin di awal akan kebagi dalam 2 segmen. Segmen pertama adalah permainan yang disebut Siapa Dia. Sesaat lagi kita akan kedatangan mystery guest yang sebentar lagi gabung. Tugas dari teman Marketers dan 3 panelis ini adalah menebak profesi dari mystery guest kita selama 10 menit. Mr. Popo, Mario, dan Eiza sebagai perwakilan teman Marketers juga, ini bisa bergantian bertanya, mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau informasi untuk menebak. Catatan sedikit dari saya, ketika bertanya, pertanyaan bukan meminta konfirmasi pekerjaan dan kemudian berganti-ganti menebak profesi ya. Misalnya, kamu penyanyi ya, kamu arsitek ya. Jadi nggak seru kalau kayak gitu. Jadi gunakan jenis pertanyaan terbuka dan bisa menggunakan jenis pertanyaan A atau B. Sejauh ini cukup jelas teman-teman panelis? Jelas. Mantap. Langsung saja kita hadirkan mystery guest kita. Halo mystery guest, selamat datang di Mencoba Mendengar. Terima kasih sudah mengundang saya. Halo, selamat siang semuanya.
Selamat siang. Coach Mario, Mbak Iza Halo. ya. Salam kenal semuanya. Salam Misteri gas kenal. kita kameranya masih dimatikan, tapi audionya terdengar ya. Kita sudah tahu nih bahwa misteri gas kita laki-laki. Mr. Popo, Mario, dan Eiza siap. Nanti langsung saling sambar saja. Jangan lupa akhir segmen menebak profesinya apa. 10 menit saya akan jadi timekeepernya. Dimulai dari sekarang, dimulai dari Mr. Popo berganti Mario dan berganti Eiza terus. Silakan. Halo Mas, selamat Halo. siang. Wah, nih suaranya di kamar mandi, bisa penyanyi ini. Pertanyaan pertama ya dari saya. Kerjanya di depan komputer apa enggak? Enggak, Mas. Aku lebih banyak di lapangan. Oh, baik. Silakan. Kerjanya di lapangan. Apakah kerjaan Mas lebih banyak melibatkan kekuatan fisik atau lebih banyak mengandalkan skill yang lain? Setengah-setengah sih, Mas. Fisik ada, skill juga ada. Oh. Oke. Kalau pekerjaannya di lapangan, apakah sekarang masa pandemi jadi lebih sibuk atau mungkin jadi dikurangi nih lebih banyak di rumahnya? Enggak sih, sama aja sih cenderung. Oke. Oke, perlu sekolah khusus atau sekolah spesialis untuk terjun di profesi Mas saat ini? Kalau sekolah khusus sih enggak sih. Cuman perlu kejeblos aja sih kayaknya baru. Oh, jadi awalnya kejeblos gitu, Mas? Suatu hal yang nggak pernah diharapkan. Suatu hal yang nggak pernah diharapkan. Amit-amit sih. Tapi sekarang masih di level kejeblos apa udah menikmati? Sudah bisa dibilang menikmati dan bersyukur sih. Oke. Oke, kalau tadi dibilang kejeblos berarti apakah ada mungkin anggapan negatif orang lain atau masyarakat umum terhadap pekerjaan Mas? Itu pasti dan sangat pasti. Apakah pekerjaan yang Mas geluti ini cukup sering disebutkan dalam cita-cita anak sekarang? Sangat jauh, sangat nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Oh, Nggak nggak mungkin. mungkin. Nggak mungkin dari cita-cita. Nggak mungkin jadi. Nggak Sulit mungkin. ya. Mas, aku mau konfirmasi sedikit. Ini profesi yang Mas jalankan ini outputnya itu ke bentuknya jasa atau barang? Lebih jasa kayaknya ya. Jasa. Oke. Ada acuan tertentu nggak? Misalnya kebanyakan orang-orang yang seperti ini yang berprofesi seperti ini gitu. Enggak sih, nggak ada sih. Atau benar-benar super random siapapun Iya, bisa. siapapun. Yang penting Misalnya orang ganteng, orang nggak ganteng, Nggak atau ada. perempuan yang Siapapun. cantik atau tidak. siapapun bisa ikut terlibat. Siapapun bisa ikut. Siapapun bisa ikut terlibat. Yes, asal punya kemauan sama keinginan tadi ya. Sama kejeblos tadi ya, Mas? Yes, betul. Dia Ini nih. poin ini agak menggelitik soalnya poin kejeblos nih. Kenapa ini gitu kan? Oke, Mas, dalam menjalankan profesi ini memerlukan Mas untuk traveling nggak atau bepergian ke tempat pembeli nggak? Atau bisa dilakukan dari rumah aja? Kalau traveling iya, tapi kalau lebih konteksnya pembeli sih enggak. Tapi memang salah satunya memang kita sering keliling-keliling ke beberapa, bukan hanya di Jakarta, tapi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Oke, beberapa wilayah di Indonesia ya. Yes. Mas dalam menjalankan profesinya misalnya harus berpakaian formal atau suka-suka? Enggak sih, enggak harus formal sih. Oke. Jadi pakai jeans gitu boleh ya? Yes, boleh. Yang penting tadi pakai niat sama pakai kemauan. Menghasilkan duit dalam jumlah yang lumayan. Kalau penghasilan sih nggak begitu ada, tapi kalau dibilang besar juga enggak. Tapi tentunya jadi banyak support dari banyak orang sih ya, menjadi support untuk banyak orang ya.
Yang berhubungan nih, pertanyaan satu lagi yang berhubungan dengan pertanyaan saya adalah apakah ini ada karirnya? Ada jenjangnya? Enggak sih. Kalau nggak ada jenjang karirnya, apakah ada masa expirednya, Mas? Misalnya ada satu titik di mana, berarti gue udah nggak bisa nih di profesi ini karena entah keterbatasan umur, entah keterbatasan kemampuan fisik, entah karena penampilan. Kalau untuk bicara harapan, cita-cita tentu ini harapannya tentu akan ada endingnya dari perjalanan ini gitu. Tapi kalau terkait masalah yang tadi Mario bilang sih kayaknya enggak. Tapi kalau ini menjadi kedepannya apa yang saya jalankan ini, program yang saya jalankan ini menjadi baik, tentunya harapannya apa yang saya kerjakan hari ini sih harus berhenti gitu. Oh, jadi nggak mau menjalankan ini seumur hidup ya, Mas? Saya sih nggak mau. Harapannya malah kedepannya saya udah nggak berada di sini lagi gitu. Oke. Apakah pekerjaannya berhubungan dengan bidang volunteering mungkin atau enggak? Bisa dikatakan ada kayaknya ya. Oke, Mas, pekerjaan ini ilegal atau legal? Atau legal? Legal. Dengan yakin menjawab legal ya? Dosa atau enggak? Kita bertanya. Saya nggak ngurusin dosa lah kalau gitu lah. Yang penting legal kan? Legal. Oke. Berarti nggak ada nyerempet sama hubungan yang kegiatan ilegal sama sekali ya? Entah di masa lalu, entah di masa depan. Oke. Nggak ada. Thank you. Apakah pekerjaan ini lebih banyak berhubungan dengan swasta atau pemerintahan? Kalau ininya sendiri lebih banyak ke pemerintahan. Tapi memang akhirnya kembali ketika ini menjadi besar, tentu kita harus banyak peran serta dari pihak swasta juga. Oke, waktu habis. Semakin ditanya, semakin bingung. Aduh. Pemerintahan melibatkan swasta. Waduh. Silakan diendapkan dulu. Terima kasih Misteri Guest sudah memberikan rasa yang semakin penasaran. Boleh sekali lagi disimpulkan tebakan sementara masing-masing panelis apa, dimulai dari Mr. Popo. Aduh, ini off the record dulu lah. Aduh. Tadi sebelum pertanyaan terakhir saya udah mau nebak gitu. Sebelum pertanyaan terakhir ya saya bilang ya. Tapi terus ada pemerintahan jadi bingung lagi. Tapi ada pemerintahan dan melibatkan swasta gitu. Apa gitu kan? Ya udah tebakan yang sebelumnya aja, nggak apa-apa. Tadinya saya mau nebak misalnya pekerjaan yang aneh gitu ya. Bukan aneh, maksudnya nggak biasa. Mungkin ini di bagian produksi lapangan, misalnya entah soundman gitu kan, butuh energi. Orang nggak mau kejeblok, ya mungkin nggak negatif tapi ya orang nggak berpikir bercita-cita jadi itu. Terus tadi pertanyaan terakhir saya kan ini bisa jadi pandangan di industrinya nggak, mungkin dengan dia menjadi apa ya istilahnya tenaga produksi dari sebuah produksian, mungkin ya produksian lapangan gitu ya. Nah dia bisa dari sana. Mungkin saya nebaknya itu tadi sebelum ada pertanyaan dari Mbak Eiza tadi. Oke, kita kunci dulu apapun itu adalah tenaga produksi. Tenaga produksi yang misalnya soundman atau kameramen misalnya ya. Tenaga produksi di bidang kreatif? Di bidang kreatif. Ya. Oke, kita kunci itu ya. Ya. Tenaga produksi di bidang kreatif. Itu jawaban Mr. Popo. Coach Mario, apa jawabannya? Justru pertanyaan terakhir Eza tuh yang bikin saya mikir jawabannya jadi kayaknya kemungkinan vendor pengadaan di bidang pemerintah. Ini kan pekerjaan yang ya kalau mau dibilang bersih mungkin ada kotornya juga, tapi legal. Orang nggak pengen kerja di situ. Mungkin nggak tahu ya semua orang pengen apa enggak, tapi mungkin kadang-kadang ya masuk ke situ kejeblos gitu kan. Ya, tebakan aku itu. Oke, vendor untuk pemerintahan. Ya, Oke, kunci ya. Kunci. Eiza, tebakan terakhir. Aku tuh
sempat berpikir kalau ini tuh seperti PMI atau Badan Penanggulangan Bencana, pokoknya yang nolongin orang gitu. Dan emang harus turun ke lapangan gitu, misalnya ada gempa beliau turun gitu, atau mungkin tim SAR ya, tim SAR. Iya, tim SAR kayak gitu-gitu. Saya juga mikir gitu tadi ya. Oke, berarti tim di bidang sosial aja ya. Bidang sosial dan lapangan. Tadi saya mikir gitu kan, tapi kok negatif kalau tim SAR harusnya positif banget. Ya, karena bahaya kan, karena mengerikan gitu. Oke, menarik. Kita kunci ya. Tim yang bergerak di bidang sosial dan lapangan. Kunci. Baiklah, terima kasih 3 panelis sudah mengunci jawabannya. Langsung saja saya perkenalkan misteri guest kita. Selamat datang di Mencoba Mendengar, Bang Gerhan Thoma. Berdaya selepas penjara. Gerhan Thoma bersama dengan 2 rekan sesama mantan narapidana lainnya berkarya demi menjalani hidup lebih baik setelah keluar jeruji agar terbebas dari stigma sosial yang kerap menyulitkan mendapatkan pekerjaan. Terbentuklah Jira Foundation pada tahun 2015. Dalam lapas, Jira memberikan pelatihan dari mulai menjadi barista, jadi barber, hingga produksi kerajinan kulit. Yuk, mencoba mendengar Bang Gerhan Thoma dari Jira Foundation. Silakan perkenalkan diri sekaligus menjawab terkait pekerjaan dan yang tidak kalah penting, apa yang terjadi di kehidupan di masa lalu Bang Gerhan. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Gerhan. Saya sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Jira Foundation yang bergerak di bidang memberikan pelatihan dan pembinaan untuk warga binaan yang berada di rutan dan lapas di Indonesia. Dan saya sendiri juga, makanya tadi kalau saya bilang kejeblos, saya sendiri juga adalah mantan napi. Oke. Saya ngebangun yayasan ini ketika saya sedang berada di menjalani masa hukuman di rutan Cipinang. Jadi sebenarnya yang paling mendekati kayaknya Eza ya. Iya. Yang masih jauh sih sebetulnya ya. Mirip-mirip lah. Kan dari 3 yang paling mendekati Eza. Terima kasih Eza yang paling mendekati, tebakannya hampir benar. Bang Gerhan, terima kasih juga sudah berkenan gabung ke Mencoba Mendengar. Kita akan menggunakan segmen kedua ini untuk saling bercerita dan bertanya. Karena menjadi ex-penghuni lapas pasti punya tantangannya sendiri, mulai dari penerimaan diri, dukungan keluarga, orang sekitar, hingga gimana nih bisa kembali hidup mandiri setelah keluar dari lapas. Nah, di segmen 2 ini, Eza, Mario, Mr. Popo ini bisa bertanya apa saja tentang pengalaman hidup Bang Gerhan. Teman-teman marketers juga bisa ikutan, silakan tuliskan pertanyaan untuk lebih mengenal Bang Gerhan dan juga usahanya, apa yang diberdayakan gitu ya. Rasa penasaran dan ingin tahu sangat diperbolehkan di sini, tapi catatan dari saya pastikan pertanyaan disuarakan dengan sopan dan juga hormat. Dan kita akan pakai sesi ini untuk bertanya, bukan berkomentar, atau memberikan statement, karena di sini kita mencoba mendengar, bukan berkomentar. Kita punya 10 menit, apapun yang Mario, Mr. Popo, Eza mau tanyakan, silakan. Karena Eza yang menang, jadi Eza boleh mulai duluan. Habis itu Mr. Popo dan Mario 10 menit on mic you. Saya timekeepernya, dimulai dari sekarang. Wow, oke, salam kenal Pak. Saya cukup nggak tahu ya, kalau saya cukup baru tahu juga kalau ada bidang pekerjaan yang digeluti oleh Bapak juga. Saya pengen tahu sebetulnya programnya atau mungkin yang Bapak lakukan tuh kepada teman-teman yang sekarang lagi mendekam di lapas juga, itu tuh apa programnya? Jadi kita di rutan di lapas sendiri kan kita memang ada di beberapa, bukan cuma di Jakarta, tapi ada di hampir di 32 lapas yang ada di seluruh Indonesia. Wow. Cuman yang menjadi awal bersejarah berdirinya itu di rutan Cipinang. Nah, untuk awalnya itu kami ada pelatihan barista, ada pelatihan kulit, ada ada seni lukis, ada juga band. Kita pelatihan band, terus ada pembudidayaan tempe, ikan maupun pembuatan tempe. Dan juga ada juga pengrajinan untuk jahit yang ada di rutan Cipinang. Wah, menarik banget. Dan sementara kenapa?
Seru, jadi banyak gitu ya aktivitasnya. Ya, dan itu bukan cuma hanya di dalam rutan sendiri, karena memang program kita ini kan bukan hanya memberikan pelatihan untuk teman-teman yang sedang menjalani hukuman, tapi juga teman-teman yang sudah bebas itu juga tetap kita kasih tempat. Kita ada beberapa tempat di luar, itu di salah satunya di Kota Tua sama di Lapas Bali, sementara ini lagi kita buat. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan, khususnya barista, mereka sudah pada saat mereka bebas, mereka kita tempatkan di tempat-tempat kita yang ada di luar selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan nanti mereka kita kasih sertifikat, baru mereka bisa untuk dipakai modal untuk bekerja di tempat lain. Iya. Menarik sekali. Karena Mungkin kan lanjut ke pertanyaan saya mungkin ya, Mbak Puri, atau gimana? Iya, silakan Mr. Popo gantian. Yuk. Iya, tadi kan banyak sekali yang dilatih. Sebenarnya saya malah pengen tahu dulu ketika Bapak memulai ini, kenapa sih memulai ini? Apakah memang teman-teman ex yang ex napi ya gitu ya? Apakah itu mengalami kesulitan untuk beradaptasi di dunia luar setelah keluar gitu ya? Sehingga mencari pekerjaan itu sulit, sehingga harus di-train dulu seperti ini. Memang yang menjadi tantangan terbesar untuk kita yang pernah berada di dalam proses hukum, itu adalah bagaimana bisa kembali diterima di tengah masyarakat. Salah satunya juga menjadi contoh kenapa ide mendirikan yayasan ini, karena dulu saya di dalam lapas itu kan ada kayak punya teman lah, dia sudah mau bebas, akan tetapi bukannya senang, dia kayak punya tingkat kegelisahan. Saya tanya, kamu kenapa kok mau bebas, bukannya happy kok malah seperti ini? Dia bilang, ya saya kalau bebas saya nggak tahu nih di luar mau ngapain lagi, karena kan basicnya aku nih emang pencuri, kata dia. Kalaupun aku keluar, aku mencuri karena emang butuh makan, sehingga kalau aku keluar ini ditambah dengan masyarakat sudah melabeli saya sebagai identik dengan sampah masyarakat, tentu ini menjadi susah lagi buat saya hidup di luar. Ujung-ujungnya nanti kalau aku bebas, aku juga kembali ke dunia seperti itu. Dan ternyata betul, setelah dia bebas 3 bulan kemudian, waktu itu saya masih dalam, saya ketemu lagi, loh, kamu masuk lagi? Ya kan seperti saya bilang, mas, saya nggak punya skill apapun, otomatis ketika saya lapor saya harus kembali ke seperti itu. Nah, karena itulah akhirnya saya dan teman-teman berpikir, wah kita ini, apalagi karena memang aku basicnya sama teman, ada beberapa salah pendiri juga basicnya pengusaha juga, kita mikir kan kita kalau keluar juga nih repot juga, orang akan sibuk mau cari tahu tentang masalah kita. Nah, daripada seperti itu, mendingan kita harus berbuat sesuatu. Tentunya impact ini bukan cuma buat kita, tapi buat teman-teman, sehingga ketika mereka keluar, mereka sudah pede dan yakin untuk bisa diterima di masyarakat. Masya Allah, ini bukan pekerjaan negatif dong Pak, tidak kejeblos juga ini. Bukan stigmanya negatif. Stigmanya, oke. Malah ini membahagiakan. Saya pernah nonton satu tayangan yang memang banyak mengajar seperti Bapak, terus kemudian memanfaatkan teman-teman ini untuk kegiatan yang lebih positif. Bahkan secara bisnis, kalau ngomongin bisnis ini jadi besar sekali gitu, karena menampung banyak teman-teman yang istilahnya merasa di marginalkan atau gitu. Jadi pembekalan itu udah dilakukan dari dalam, udah dikasih latihan kayak tadi misalnya barista, terus kulit ya. Iya. Terus nanti pas di luar berarti Abang udah punya rekanan-rekanan untuk menyalurkan tenaga kerja yang baru keluar dari lapas ini berarti ya? Iya. Kalau kita sementara kita juga bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, biasanya dari Balai Masyarakat itu kan mereka juga punya kayak ada latihan kerjanya, ada tempat kulit dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita sinergikan dengan pihak swasta. Jadi mereka kalau mau kayak ada kebutuhan untuk pembuatan baju dalam skala banyak, ya kita bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan, di mana itu isinya juga teman-teman yang mantan narapidana yang bekerja di situ gitu. Ya. Itu kan dari sisi profesi ya, kerja ya Bang ya. Kalau dari sisi sorry aku mau nanya ini, biasanya teman-teman yang baru keluar dari lapas itu kalau kembali ke masyarakat kesulitannya apa aja sih? Terus biasanya butuh waktu berapa lama sih sampai bisa blend in lagi ke masyarakat? Sebenarnya ini mungkin ada satu cerita sih yang pernah kita alami secara langsung. Sebenarnya paling
krusial buat kita sebenarnya mental sih. Karena kami dulu kan kami punya kafe di Kota Tua, tempat kedai kopi di Kota Tua. Dan dulu ada teman yang sudah bebas, bahkan pada saat ikut pelatihan kami itu dia cukup bagus, hasilnya juga cukup bagus gitu. Nah ketika dia kembali kerja, ikut kami di luar kerja baru sebulan 2 bulan tuh tiba-tiba karena faktor lingkungan mungkin ya, lingkungan di sekitarnya, akhirnya yang tadinya dia sudah berhenti narkoba ikut kita berhenti. Nah karena faktor lingkungan di rumah ini, mental ini akhirnya terjerumus lagi. Tiba-tiba awal kerja bagus, makin kesini udah datang kerja juga udah nggak bener, udah mulai mabuk lah segala macam gitu loh. Sampai bahkan hari itu kafe kita pada saat orang ini kita berhentikan, karena memang ini menjadi kendala utama juga karena kan kita yayasan kan memberikan pelatihan kepada teman-teman gitu. Akhirnya kita sudah dalam tahap proses pertama, kedua, ketiga sudah kita kasih peringatan, ternyata nggak berhasil, kita berhentikan. Bahkan paginya kita berhentikan, malamnya itu kafe kita sempat dibakar sama orang itu. Nah akhirnya kami berpikir inilah yang menjadi faktor utama adalah mental juga dan lingkungan sih. Bagaimana memastikan teman-teman ini di luar ini jangan sampai terkontaminasi lagi dengan lingkungan yang negatif. Yang ada di sekitarnya. Ya. Thank you. Eiza silakan. Tapi kalau begitu berarti tantangannya besar juga ya, setelah mungkin kan lumayan saya rasa juga ini satu program yang cukup besar juga ketika teman-teman napi masih di dalam, habis itu setelah keluar kemudian disalurkan juga. Tapi sebetulnya nih Pak, kalau misalnya boleh bercerita sedikit yang program yang paling berhasil dan sebetulnya paling butuh dukungan untuk teman-teman ex-napi akhirnya kembali ke masyarakat lagi itu apa sih? Kalau dibilang program paling berhasil sih, sejauh ini kami pernah diundang ke Parsons School of Design yang ada di New York untuk presentasi. Wow. Mereka khusus membuat Jira Night, jadi malam Jira. Jira ini kan sebenarnya dari kata jerak, kapok. Dan artinya itu juga kepanjangan itu jendela penjara. Jadi mereka mengundang kita untuk presentasi mereka mengundang seluruh pelaku fashion industry yang ada di New York. Jadi kita presentasi tentang program kita, bahkan akhirnya kita bekerja sama, mereka yang membuat desainnya, kita akan produksi. Kita akan produksi di rutan dan lapas. Dan mungkin juga kemarin kita sempat dikontak juga sama perwakilan dari Parsons, mereka informasi kalau memang ini produknya sudah jadi, itu bahkan mereka minta di-endorse nih dari si Rihanna sama Elina. Mereka minta endorse untuk di New York Fashion Week untuk menggunakan produk kita. Jadi sebentar ini kita masih terus produksi karena kan memang dari mereka kan standarnya sangat ini sekali kan. Jadi kita benar-benar berapa kali ini masih belum di-approve gitu, karena lagi kita perbaiki terus. Jadi udah seberapa besar sih Jira Foundation namanya ya? Ya kalau maksudnya dari binaannya, terus kemudian dari produknya, apakah sudah jadi produk home industry atau yang lebih besar lagi kayak pabrik udah punya skala industri yang sampai ke situ sih belum sih, cuman memang kita memanfaatkan dari fasilitas yang ada di rutan dan lapas, karena memang di rutan dan lapas sendiri kan itu mereka memiliki namanya BIMGIAT, jadi bimbingan dan kegiatan yang memang ada setiap lapas itu ada fasilitas yang kita bisa gunakan. Oke. Bang, aku mau sekali ini pertanyaan Mario akan menjadi pertanyaan pamungkas ya. Oke, aku mau nanya ini deh kalau gitu. Aku tuh kan selama ini cuma kalau tahu kehidupan dalam lapas tuh cuma dari film, mungkin dari game gitu kan. Mungkin bukan orang-orang yang alami secara langsung gitu kan. Jadi kalau boleh cerita sedikit kehidupan dalam lapas tuh gimana sih? Apakah menyeramkan atau seburuk yang diberitakan atau dicitrakan dalam media-media populer gitu? Kalau saya juga waktu masuk awal juga mikirnya seperti itu, tapi ternyata setelah masuk apa yang dipikirkan orang di luar sana sih tidak terjadi ya. Jadi memang sebenarnya juga
petugas-petugasnya sendiri juga cukup sisi kemanusiaan yang oke sih. Jadi kami memang khususnya buat kami yang berada di bimbingan kegiatan memang diberikan kesempatan untuk dipacu bagaimana bisa menghasilkan satu karya dalam lapas. Jadi mereka benar-benar cukup support sih. Tapi kalau untuk kesehariannya sendiri, saya rasa sih tidak seperti yang berita-berita yang ada di luar nih. Semuanya tetap berjalan dengan baik kok. Paling nggak kebutuhan dasar terpenuhi. Ya, semuanya terpenuhi. Ini aku dapat, sorry dipotong, aku dapat note dari produser, boleh satu ronde lagi karena muka-mukanya Mr. Popo sama Eza masih penasaran nih. jadi masih ada waktu teman-teman. Jadi tetap Eza, Mr. Popo sama Coach Mario satu kali lagi masing-masing. Silakan. Betul, karena sebetulnya nih kalau boleh jujur, aku tuh termasuk yang penyuka film-filmnya background di penjara. Contohnya adalah Prison Break, Orange is the New Black. Itu tuh adalah itu tuh memberikan gambaran yang ya, tapi itu kan keperluannya Hollywood ya, Pak ya. Jadinya banyak dramanya. Tapi ini pertanyaannya mungkin melenceng sedikit. Memang banyak dramanya ya Pak di dalam. Maksudnya sesama napi di sana bersama mungkin dari sipirnya misalnya gitu. Kalau dibilang, maksudnya bisa didetail nggak drama seperti apa nih? Karena kalau secara individu kan aku juga nggak bisa stres juga kan, karena memang mungkin kalau antar napi dan ini mungkin ya aku nggak menutup diri juga mungkin memang ada gitu. Tapi kalau karena aku bicara secara keseluruhan sih, menurut aku tidak ada satu hal yang seperti digambarkan di teman-teman yang berada di luar gitu, dengan kondisi yang ada di dalam, kira-kira gitu. Iya, karena kan ada yang jadinya bersahabat banget, mungkin juga Bapak dulu berteman dengan punya sahabat yang akhirnya karib, habis gitu bekerja bersama dengan Jira Foundation gitu. Ya, kalau sebenarnya untuk Jira Foundation ini kan aku pendirinya ada 3 orang, selain aku ada 2 partner aku lagi, jadi memang kalau bicara persahabatan itulah yang membuat kami benar-benar mengalami pergolakan yang sama ketika di dalam, tapi kami juga punya mimpi yang sama, punya keinginan yang sama, bagaimana ketika kami keluar ini kita sepakat bahwa ini bukan cuma untuk mengisi waktu kita selama di dalam, tapi benar-benar kita gunakan ini untuk setelah kita bebas, ini impact-nya terus berkelanjutan gitu. Nah ini juga akhirnya memang seperti tadi kan ada pertanyaan, sering ketemu artis nggak ya? Aku bilang memang kalau belum ketemu kan tadi benar juga ya. Iya benar juga. Kan bukan cuma artis kan dengan berbagai macam latar belakang gitu. Bahkan aku sampai ngomong ke teman-teman aku yang lain, ini sebenarnya kita ini udah kayak di kandang U-turn, isinya orang-orang yang punya kemampuan macam-macam di belakang gitu. Bilangin ini bisa kita berdayakan gitu. Cuma balik lagi tinggal bagaimana tadi kan kemauan sama keinginan kita. Iya, menarik sekali, Pak. Ya kalau saya mau sedikit komen, sebenarnya penasaran tadi kan kalau memang ini masih di dalam rutan ya, jadi mungkin teman-teman berkarya di sana, terus kemudian selama di sana juga dibina. Tapi untuk menjaga continuity artinya mungkin yang sudah lulus nanti bisa membina yang baru, terus kemudian produknya juga mungkin kalau ada produk yang dihasilkan entah itu dari tadi produk-produk kulit, produk-produk fashion dan lain, itu kan harus continuity ya. Jadi maksudnya harus terus berjalan, nggak hanya cuman udah bisa nih, ya udah diterima di masyarakat terus dia pergi lagi. Jadi kan kayak nggak berkesinambungan dan impact-nya malah mungkin ada yang ya mungkin nggak cocok atau gimana. Tapi apakah dari Bapak sendiri punya kepikiran nih, dari Jira Foundation ini memang punya sentra produksi sendiri, tapi di luar dari ikatan dari rutan gitu ya, dari lapas yang mungkin sekarang dimanfaatkan. Jadi setelah lulus mungkin bikin satu, entah itu bengkel produksi baju dan lain-lain gitu, yang bisa hidup sendiri dari nanti semakin berkembang butuh tenaga kerja, nah dipakailah dari teman-teman yang istilahnya baru lulus gitu. Kalau roadmap-nya sih sebenarnya bicara visinya sih ke depan akan seperti itu.
Oke. Cuman menjadi concern utama kita nih saat ini bagaimana menggunakan, karena kan memang di lapas dan rutan sendiri pemerintah lagi memprogramkan kan lapas industri. Jadi bagaimana rutan dan lapas bukan hanya tempat untuk menjalankan masa hukuman, tapi bagaimana pihak tadi seperti aku jelaskan, pihak swasta ini bisa bekerja sama. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan disinergikan di dalam rutan dan lapas. Itu menjadi target utama kita. Tapi tentunya yang menjadi second target kita adalah bagaimana ini teman-teman yang sudah bebas itu tetap bisa berkarya atau punya komunitas sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang di luar, sehingga itu juga akan mempengaruhi teman-teman yang di dalam. Ketika mereka bebas, mereka juga udah punya tempat atau punya komunitas yang ini ada nih teman-teman bekas di dalam, jadi mereka juga akhirnya punya kepercayaan diri yang tinggi gitu untuk terus berkarya. Bang, tadi kan dibilang kalau di dalam tuh banyak pelatihan gitu kan ya. Yang dihasilkan dari pelatihan itu boleh dinikmatin sendiri nggak? Let's say pelatihan barista nih, kopinya minum sendiri bagi rame-rame, terus atau bikin apa tadi, bikin baju, bikin itu kulit, ya udah kita pakai rame-rame aja gitu biar keren bareng-bareng di dalam, itu boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Bahkan boleh. Kita di rutan Cipinang itu kita punya coffee shop sendiri. Oh gitu. Jadi ada coffee shop, makanya aku bilang itu kita juga punya pelatihan band. Jadi kita bikin di BBJ itu kita bikin konsep seperti kayak coffee shop. Sorenya itu teman-teman dari band itu mereka manggung di situ. Manggung di situ. Jadi benar-benar kayak konsep cafe. Oke, nice. Jadi jadi kayak komunitas senang-senang bareng-bareng di dalam gitu ya. Ya, jadi di situ juga ada setiap seminggu 3 kali kita juga ada teater. Waduh. Positif gitu. Bahkan di situ juga ada melukis, ada mereka juga pada saat di kafe itu mereka bisa pilih misalkan mau bikin dompet atau apa, mereka bisa desain sendiri, kita yang buat. Oke. Bahkan mereka bikin untuk dikirim keluarganya juga bisa kita lakukan gitu. Oke. Jadi bukan hanya untuk ini, di dalam pun bisa ikut menikmati apa yang pelatihan. Mereka bikin sendiri ya. Yes. Thank you. Yang barista temennya banyak pasti ya Pak? Karena disuruh bikinin kopi buat teman-temannya. Alhamdulillah sih ada satu barista kita yang sempat karena lulus dari kita sudah ditarik ke Dubai kalau nggak salah. Oh nice. Wah. Waktu itu kita juga pernah diundang ke stasiun TV. Nah dari situ dia dipanggil untuk diajak gabung di Dubai. Jadi menemukan bakat justru bisa di situ ya Pak ya? Ya, benar, dia juga benar-benar baru jadi barista tuh pas di dalam sebenarnya, bukan karena pas di luar. Jadi kita ikut pelatihan, dan pelatihan sendiri kan memang ada setiap batch per batch itu memang ada pemilihan sendiri. Jadi memang ada pelatihan mental, ada pelatihan marketing, ada pelatihan produksi macam-macam. Dan seperti itu, untungnya karena di dalam juga dengan berbagai macam latar profesi, jadi cukup membantu. Misalkan ada yang dulu bekerja dulunya di salah satu direktur bank, panggil Mas, mau bantu nggak nih jadi mentor untuk teman-teman. Banyak sekali yang mau terlibat untuk membantu. Jadi kami juga alhamdulillah sih cukup kebantu ya, nggak perlu panggil dari luar. Di dalam sendiri juga udah banyak orang yang cukup concern sih untuk membantu. Terima kasih 3 panelis. Maaf sekali obrolannya jadi harus disudahi di sini dengan berat hati karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan percakapan yang banyak momen ahanya ini. Iya. Bisa bikin kita tuh hatinya anget gitu ya. Dan saya juga apresiasi paling tinggi lah buat Bang Gerhan sudah mau membuka diri untuk percakapan yang nggak mudah, dan kita juga jadi lebih kenal ya sosok dan kehidupan ekonomi lapas di Indonesia. Salut juga untuk Jira Foundation, semoga makin banyak teman-teman binaan yang bisa hidup mandiri, positif, kontribusinya juga banyak gitu. Mario, Mr. Popo, Eiza, makasih udah mewakili pertanyaan kita semua, termasuk teman-teman marketeers, percakapan yang banyak kagetnya, tapi juga bisa mengasah empati kita semua. Sebelum kita bisa, Bang Gerhan mau dong komentarnya tentang percakapan yang kita lakukan dan pesan apa yang mau disampaikan untuk yang nonton. Terima kasih buat semua teman-teman. Tadi juga pertanyaan cukup menarik juga ke saya. Intinya saya mau sampaikan ke teman-teman juga, ke seluruh penonton atau masyarakat Indonesia yang mendengar, bahwa
setiap orang punya kesalahan, tapi setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi yang di dalam pun belum tentu juga lebih buruk dari yang di luar juga belum tentu lebih baik dengan yang di dalam. Jadi mari saya terutama berharap mendapat dukungan dari teman-teman, karena cita-cita yang baik ini tidak mungkin juga akan maksimal tanpa adanya peran serta dari masyarakat luas. Jadi saya berharap dukungannya dan mohon bisa bantuannya untuk terus yayasan ini bisa berjalan. Saya kira terima kasih. Sama saya mau tanya, saya dengar ada proyek terbaru dari Jira namanya Jira Wallet, itu ada dompet elektronik. Itu apa tuh Bang? Bisa cerita sedikit? Karena ini udah zamannya IT kan, jadi kita juga mencoba mengikuti perkembangan, dan juga selama ini kan rutan dan lapas mempunyai stigma adanya pungutan liar atau segala macam kan. Ya. Nah, sehingga kami bekerja sama dengan kementerian, kami mengadakan Jira Wallet, jadi kita berharap di seluruh rutan dan lapas nantinya akan cashless. Jadi tidak ada peredaran uang cash, jadi semua transaksi hanya menggunakan jempol. Betul. Ada maksimal top up nggak? Karena kalau nggak ada bisa nanti masuknya ke situ paperless. Kalau untuk top up yang jempolnya lebih gede, uangnya lebih banyak ya? Sebenarnya kalau maksimal kita tidak batasi, karena kan ujung-ujungnya mereka akan belanja di warung apapun kan dengan hanya bisa dipakai di warung-warung yang ada di rutan dan lapas. Tapi memang kebijakannya setiap rutan dan lapas itu tergantung dari kepalanya, biasanya minta dibatasi aja Mas berapa, atau memang ada yang nggak usah Mas, karena kan ujung-ujungnya belanjanya hanya bisa digunakan di warung-warung aja, tidak bisa ditarik cash. Jadi nanti kalau mau ngutang duit sama temannya, pinjem jempol lu dong, pinjem jempol lu gitu ya. Iya. Pinjem jempol lu dulu dong buat beli permen gitu, beli makanan. Nice. Ini sekarang aku sih pengen tahu kesimpulan masing-masing panelis, apa yang dirasa dalam percakapan ini, dan apa yang mau disampaikan. Mulai dari Mr. Popo, kemudian lanjut Nayo, dan Eiza. Iya, saya pikir memang menyenangkan ya ketika melihat ada pekerjaan lain yang bahkan tidak pernah terpikir, dan ini membawa dampak buat orang banyak, juga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin diusahakan oleh teman-teman dari Jira Foundation. Ya mungkin kita perlu melek aja gitu bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan kok yang lain. Kalau tadi saya pikir Bapak juga bilang ini adalah pekerjaan yang mungkin kejeblos, saya pikir ya ini kejeblos yang membawa berkah buat banyak orang gitu ya. Sukses terlalu Pak, sehat-sehat, pahalanya nggak putus itu sampai nanti akhir bawa manfaat buat orang banyak. Amin. Terima kasih. Kalau menurut saya apa ya? Ya dunia ini kan penuh stigma ya, dan saya salut yang Bapak usahakan itu salah satu menghilangkan stigma yang ada di masyarakat. Saya mungkin tidak terdampak secara langsung, tapi saya berterima kasih atas usahanya buat teman-teman yang ada di dalam, untuk mereka biar bisa balik lagi ke masyarakat, bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat yang pada umumnya. Keren banget, thank you. Semoga selalu lancar dan sukses. Amin, terima kasih. Selanjutnya dari saya, wah ini membuka pikiran, membuka mata juga, dan betul kalau tadi kata Kak Puri, hati menjadi hangat karena memang ya selama ini yang saya lihat mengenai gambaran seperti apa itu lapas itu memang hanya dari drama-drama di Hollywood saja, dan menyenangkan untuk tahu bahwa sebetulnya juga Indonesia punya Bapak dan juga Jira Foundation juga yang membuat kita punya harapan buat teman-teman yang juga sebelumnya pernah ada di lapas juga gitu. Jadi semoga sukses, dan saya harap sih mudah-mudahan orang biasa seperti kita juga bisa terlibat gitu ya. Apa yang mungkin kita bisa bantu dan makin bisa memberikan semangat yang baru juga buat teman-teman di sana. Ya, jadi terima kasih ya Pak. Saya kalau boleh ngomong, kalau teman-teman para panelis atau mungkin Mbak Puri yang mau berkunjung ke kafe kita yang ada di Rutan Cipinang, dengan senang hati kita bisa ngopi sambil melihat, mungkin juga ada ide-ide yang bisa kita sinergikan sama-sama. Asik. Bareng-bareng sama tim mencoba minimalis ya. Kita tunggu pandemi ini usai dulu ya. Semoga disegerakan. Habis itu kita main ke sana. Amin. Terima kasih sekali lagi teman marketer sudah bergabung, sudah stream 3 panelis kita.
Semoga dan juga Bang Herhan tentunya bisa memperluas lagi empati kita, menjadikan tempat kita tinggal ini komunitas yang lebih inklusif. Jangan lupa Mencoba Mendengar akan hadir lagi Jumat depan. Persembahan Mencoba Minimalis berkolaborasi dengan Marketeers, tempat mendengar hal-hal di luar ruang gemah kita. Saya Pura Yandita pamit, sampai ketemu Jumat depan jam 19.30. Stay safe, stay sane. Bye-bye.